Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Fandi Ahmad Muzaki, bocah Sragen yang buktikan mimpi tak punya batas. Park Hang-seo akui Indonesia jadi panutan sepak bola ASEAN, Timnas Vietnam diminta segera tiru Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Kisah Timnas Indonesia U17 yang menembus babak perempat final Piala Asia U17 2025 dan otomatis mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 bukan hanya soal strategi pelatih atau permainan kolektif tim. Di balik kesuksesan besar itu, ada kisah-kisah kecil yang luar biasa. Salah satunya datang dari seorang remaja bertubuh mungil asal Sragen, Jawa Tengah. Namanya Fandi Ahmad Muzaki. Usianya baru 17 tahun, tapi tekad dan bakatnya sudah cukup besar untuk mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Fandi bukan pemain utama yang selalu jadi starter, tapi dari bangku cadangan, ia mampu memberi dampak signifikan. Pelatih Nova Arianto tahu betul potensi yang dimiliki anak muda ini, dan setiap kali Fandi diberi kesempatan bermain, ia menjawab kepercayaan itu dengan kerja keras tanpa banyak gaya. Pada laga pembuka grup C melawan Korea Selatan, Fandi masuk di babak kedua menggantikan Zahabi Goli. Di momen-momen krusial itu, ia tampil tenang, menunjukkan kontrol bola yang baik, dan membantu menjaga ritme permainan timnas tetap stabil di tengah tekanan lawan yang mencoba mengejar ketinggalan. Meski tak mencetak gol, kehadirannya di lini tengah memberikan keseimbangan dan ketenangan. Kemudian di pertandingan kedua melawan Yaman, Fandi kembali diturunkan sebagai pemain pengganti di babak kedua. Ia menggantikan Fadli Alberto dan langsung menyatu dengan permainan tim. Indonesia menang telak 4-1 dalam laga tersebut, dan meski Fandi tak masuk dalam daftar pencetak gol, kontribusinya dalam membangun serangan dan menjaga transisi permainan tetap solid patut diacungi jempol. Cerita Fandi tidak bisa dilepaskan dari akar tempat ia berasal. Ia tumbuh di Duku Prampalan, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Sragen. Sebuah daerah yang jauh dari gemerlap dunia sepak bola nasional. Namun, dari tempat sederhana itulah lahir seorang anak yang gigih mengejar mimpinya. Fandi lahir pada 1 Januari 2008, anak bungsu dari 8 bersaudara. Keluarganya bukan orang berada. Ayahnya, Suwandi, kini sudah pensiun dari profesinya sebagai guru olahraga. Meski usianya kini 75 tahun, Suwandi masih semangat menceritakan perjalanan anaknya. Ia ingat betul saat Fandi mulai menggiring bola sejak kecil. Bahkan sejak duduk di kelas 3 SD, Fandi sudah menunjukkan ketertarikan luar biasa pada olahraga ini. Saat itu, Fandi aktif bermain di SSB Macan Kemayoran Sragen. Lapangan Plumbungan di Karangmalang menjadi saksi bisu ketekunan bocah kecil ini yang tak pernah absen latihan. Posturnya mungil, tinggi badannya hanya 156 cm, tapi ia selalu terlihat mencolok di lapangan. Bukan karena fisiknya, melainkan karena visi bermainnya yang cerdas, dribelnya yang lincah, dan teknik kontrol bolanya yang rapi. Bakatnya tidak hanya terbentuk di lapangan rumput. Fandi juga aktif mengikuti turnamen futsal antar sekolah dan antar kampung. Saat duduk di bangku SD Muhammadiyah Terpadu Masaran, ia sudah sering mengangkat piala. Kepercayaan dirinya semakin tumbuh. Begitu juga dukungan dari keluarganya, terutama sang ayah dan ibu yang tak pernah absen menemani setiap turnamen. Langkah besarnya dimulai saat ia bergabung dengan Persija Jakarta pada tahun 2022. Bergabung dalam program Elite Pro Academy, EPA, Fandi menandatangani kontrak selama 3 tahun. Dari sinilah ia mulai dikenal dan dibina secara profesional. Di bawah pembinaan pelatih Nova Arianto yang juga menangani Timnas U17, Fandi semakin matang dalam permainan dan mental. Perjuangan masuk Timnas bukan perkara mudah. Ia harus melalui seleksi yang ketat di 2 kota, Yogyakarta dan Solo. Tapi Fandi tidak gentar. Ia jalani semua proses itu dengan kepala tegak dan kaki yang terus menari di atas bola. Sampai akhirnya, ia lolos dan masuk dalam skuad Garuda Muda untuk berlaga di Piala Asia U17 2025. Di tengah kerasnya persaingan, Fandi tak pernah merasa rendah diri. Meski kerap memulai laga dari bangku cadangan, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, diberi menit bermain dalam kompetisi sebesar ini sudah merupakan kehormatan. Setiap kali masuk lapangan, ia hanya ingin membuktikan bahwa postur bukanlah halangan jika hati dan kepala selalu siap tempur. Kini,
impiannya mulai terlihat lebih nyata. Tiket ke Piala Dunia U17 sudah di tangan. Sebuah panggung yang lebih besar sedang menantinya. Tapi Fandi tetap membumi. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Targetnya bukan hanya menjadi pemain nasional. Ia ingin sekali menginjakan kaki di benua biru, bermain di Liga Eropa, dan membuktikan bahwa anak desa dari Sragen juga bisa menembus level dunia. Kisah Fandi Ahmad Muzaki adalah kisah tentang mimpi yang dirawat dengan disiplin, tentang bakat yang diasah dengan kerja keras, dan tentang tekad yang tidak tumbang meski rintangan menghadang. Ia bukan hanya pemain muda berbakat, ia adalah inspirasi. Dari pelosok Sragen, ia melangkah mantap menuju panggung dunia. Dan kita semua menunggu, sejauh mana kaki kecil itu akan membawanya terbang. Park Hang-seo akui Indonesia jadi panutan sepak bola ASEAN. Timnas Vietnam diminta segera tiru Indonesia. Fase grup Piala Asia U17 2025 telah berakhir dengan cerita manis dari Timnas Indonesia. 3 kemenangan beruntun diraih Garuda Muda atas lawan-lawan tangguh seperti Korea Selatan, Yaman, dan terakhir Afghanistan. Total 9 poin tanpa celah, gol-gol telat yang dramatis, dan permainan yang rapi. Semuanya menyulut gelombang pujian, bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar, termasuk Vietnam. Namun, di sisi lain panggung Asia, suasana muram menyelimuti kubu Vietnam. Harapan mereka untuk bisa melaju ke perempat final Piala Asia U17 pupus begitu saja. Dalam pertandingan terakhir fase grup, mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Uni Emirat Arab. Hasil ini menempatkan mereka di dasar klasemen grup, membuat mimpi tampil di Piala Dunia U17 lenyap seketika. Kecewa bukan hanya datang dari para pendukung, tetapi juga dari sosok penting yang pernah membawa Vietnam ke era keemasan, Park Hang-seo. Pelatih asal Korea Selatan yang dulu dielu-elukan karena berhasil mengangkat pamor sepak bola Vietnam, kini muncul memberikan kritik sekaligus saran membangun untuk sepak bola negaranya. Ia secara belak-belakan mengajak Federasi Sepak Bola Vietnam untuk belajar dari Indonesia. Menurut Park, kesalahan besar Vietnam selama ini adalah terlalu larut dalam ambisi juara di level Asia Tenggara. Fokus mereka selama ini hanya tertuju pada turnamen-turnamen seperti AFF, yang menurutnya tidak cukup untuk membentuk tim yang tangguh di level Asia maupun dunia. Kita terlalu nyaman bermain di kandang sendiri. Sementara Indonesia sudah berpikir jauh, menargetkan kompetisi bergengsi seperti Piala Asia dan bahkan Piala Dunia, ujar Park dalam wawancaranya. Park juga menyoroti permainan timnas U17 Indonesia yang menurutnya sudah sangat modern. Kombinasi permainan pendek yang terorganisir, disiplin dalam menjaga formasi, dan kecepatan dalam serangan balik menjadi ciri khas dari tim Garuda Muda. Saya lihat permainan mereka punya struktur, umpan-umpan pendek cepat, kontrol ruang yang cerdas, dan counter attack yang efisien. Ini level permainan yang harus Vietnam pelajari jika ingin berkembang, lanjut Park. Pernyataan ini mengundang banyak perhatian, terutama di media sosial Vietnam. Netizen yang sebelumnya sering meremehkan langkah Indonesia, kini justru mengakui bahwa Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan baru di Asia Tenggara. Bahkan, beberapa komentar mulai membandingkan langkah konkret Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir dengan stagnasi yang terjadi di tubuh Federasi Sepak Bola Vietnam. Indonesia sekarang punya visi jangka panjang. Mereka bangun dari dasar, bukan hanya pemain, tapi sistemnya diperbaiki. Kita masih terlalu nyaman di zona lama, tulis seorang netizen Vietnam di forum diskusi sepak bola lokal. Bahkan muncul pernyataan menarik dari seorang jurnalis olahraga Vietnam yang menyebut bahwa Indonesia saat ini sudah menjadi kiblat sepak bola Asia Tenggara. Ia menambahkan bahwa apa yang dilakukan Erick Thohir bersama PSSI bukanlah hal instan, melainkan hasil dari kerja keras membangun sistem, pembinaan usia dini, serta strategi berani dalam menaturalisasi pemain-pemain keturunan berbakat dari luar negeri. Tak bisa dimungkiri, hasil di Piala Asia U17 ini jadi bukti nyata. Indonesia bukan hanya lolos ke perempat final, tapi juga sudah mengamankan satu tempat di Piala Dunia U17 2025. Sebuah pencapaian yang bahkan belum bisa ditandingi oleh Vietnam, meskipun beberapa tahun lalu mereka sempat lebih dahulu melesat. Melihat perubahan ini, Park Hang-seo berharap Federasi Vietnam bisa segera berbenah. Ia percaya, jika VFF benar-benar meniru pola Indonesia, bukan tidak mungkin Vietnam bisa kembali bersaing di level yang lebih tinggi. Namun jika terus bertahan dengan cara lama, maka bukan tidak mungkin mereka akan semakin tertinggal. Yang menarik, Park tidak hanya menyalahkan pelatih atau federasi semata. Ia juga mengajak masyarakat Vietnam untuk lebih realistis dan berhenti membanggakan masa lalu. Kita terlalu cepat merasa puas,
terlalu mudah terbuai dengan gelar AFF. Lihat Indonesia, mereka diam-diam membangun, dan sekarang hasilnya luar biasa, pungkasnya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.